Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama Miss Ari hari ini. Hari ini Miss Ari akan menjelaskan materi mengenai mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau ke pecahan campuran. Nah, sebelum kita mulai pembahasan materi hari ini, Miss Ari akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan dapat mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa dengan benar. Yang kedua, teman-teman bisa mengubah bentuk persen menjadi pecahan campuran dengan benar. Yang ketiga, teman-teman bisa mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen dengan benar. Dan tujuan yang terakhir adalah teman-teman dapat mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk persen dengan benar. Sampai sini, teman-teman sudah siap untuk mengikuti materi selanjutnya? Let's go! Nah, sebelum kita mulai pembahasan materi hari ini, yuk sama-sama kita ucap bismillah lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang Miss Ari sampaikan hari ini bisa teman-teman terima dengan baik dan teman-teman pahami dengan baik. Oke? Yuk kita mulai dulu. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan persen? Teman-teman ada yang tahu? Ya, persen artinya adalah per 100. Berapa teman-teman? Per 100. Good. Nah, lambang persen biasanya dilambangkan dengan tanda di atas. Nah, contoh-contoh bilangan persen dan cara membacanya bisa teman-teman perhatikan di slide di atas. Yang pertama, ada angka 5 dan lambang bilangan persen. Maka, angka tersebut dibaca sebagai 5%. Sedangkan yang kedua, ada angka 20 ditambah dengan bilangan atau lambang bilangan persen. Maka dibacanya adalah 20%. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi ke bentuk pecahan biasa. Nah, di slide ini Miss Ari akan bagikan bagaimana cara konsep mengerjakan mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama, teman-teman harus mengubah bentuk persen tersebut menjadi bentuk per 100. Yang kedua, teman-teman bisa membagi penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama supaya teman-teman dapat ketemu dengan bentuk sederhana dari pecahan tersebut. Sudah siap lihat contoh soalnya? Yuk kita saksikan sama-sama. Nah, slide ini berisi mengenai contoh-contoh soal mengenai mengubah bentuk persen menjadi ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama, ada angka 20%. Yang kedua, ada angka 45%. Bagaimana ya caranya supaya bentuk persen di atas menjadi bentuk pecahan biasa? Penasaran? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, berikut ini Miss Ari akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi ke bentuk pecahan biasa. Seperti slide yang sebelumnya, bahwa contoh yang pertama Miss Ari buat adalah 20%. Ingat, konsep untuk mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa ya nak. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah ubahlah bentuk persen menjadi bentuk per 100. Yuk kita lihat. Ada angka berapa di sini? 20. Maka kita tulis 20 per. Ingat, persen tadi itu artinya apa ya? Persen artinya adalah per 100. Maka di sini bisa kita tulis per 100. Jadi 20% sama dengan 20 per 100. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena ini masih bisa kita sederhanakan. Maka kita masuk ke dalam langkah yang kedua, yaitu menyederhanakan pecahan ini dengan cara membagi bilangan penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa ya nak? Oke, sekarang kita tulis dulu ya. Kita buat garis panjang, angkanya kita tulis kembali. Oke, kira-kira yang bisa dibagi dengan 20 dan 100 dibagi berapa ya? Kita bagi 10 bagaimana? Yuk kita coba kita bagi 10. Oke, kita hitung ya. 20 dibagi dengan 10 berapa? 2. 100 dibagi 10 berapa nak? 10. Jadi 20 per 100 sama dengan 2 per 10. Masih bisa disederhanakan atau tidak ya? Cari angka yang bisa dibagi dengan bilangan penyebut dan juga bisa dibagi dengan pembilang. Oke, kita lihat lagi ya. Maka ini bisa kita bagi. 10 bisa dibagi dengan 2 nggak ya? Oke, kita tulis 2. Kalau di bawah dibagi 2, maka di atas juga harus dibagi 2. Kita hitung sama-sama ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kalau sudah menjadi angka yang paling sederhana, berarti prosesnya sudah selesai.
Berarti 20% apabila diubah menjadi bentuk dalam pecahan biasa, maka jawabannya adalah 1/5. Masih bingung? Kita masuk contoh yang kedua ya. Nah, kalau masih bingung, yuk kita perhatikan contoh yang kedua, yaitu ada bilangan 45%. Ingat konsepnya. Yang pertama adalah ubahlah bentuk persen menjadi bentuk per 100. Angkanya ada berapa ya? 45. Maka kita tulis dengan angka 45 per. Karena persen, maka dia berubah jadi 100. Maka 45% sama dengan 45/100. Apakah sudah selesai? Belum, karena ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita tulis dulu soalnya ya. 45/100 sama dengan, kita buat yang panjang garisnya, 45/100. Oke, karena di sini ada bilangan ganjil atau angka 5, maka biasanya bisa kita bagi dengan bilangan ganjil. Dibagi berapa ya? Dibagi 5. Oke, kita coba dibagi 5 ya nak. Dibagi 5. Oke. 45 dibagi dengan 5. Cari perkalian 5 yang hasilnya 45. Berapa ya? Kita hitung sama-sama ya. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. 5 kali 7, 35. 5 kali 8, 40. 5 kali 9, 45. Berarti jawabannya adalah 45 dibagi 5 sama dengan 9/100 dibagi 5. Dapat berapa ya masing-masing? Yaitu 20. Nah, sampai sekarang atau sampai saat ini masih bisa dibagi nggak ya? Karena dia bilangannya di atas ganjil di bawah genap dan angkanya 9 hanya bisa dibagi dengan 3 dan angka itu sendiri, sedangkan 20 tidak bisa dibagi dengan 3. Maka sudah selesai prosesnya sampai di sini. Karena bentuk 9/20 adalah sudah bentuk paling sederhana dari 45/100. Jadi bentuk pecahan biasa dari 45% adalah 9/20. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke sub materi pokok bahasan yang kedua, yaitu mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan campuran. Kalau tadi kita sudah bahas mengubah bentuk persen ke pecahan biasa, sekarang waktunya kita bahas mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan campuran. Nah, ada hal yang harus diingat dalam materi ini, yaitu mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan campuran dapat dilakukan apabila angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebut. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Hampir sama dengan cara mengubah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama, seperti biasa, bentuk persennya kita ubah menjadi bentuk per 100. Setelah itu, yang kedua ialah menyederhanakan bentuk pecahan per 100 tadi dengan cara membagi bilangan penyebut dan bilangan pembilangnya dengan angka yang sama. Nah, di situ nanti teman-teman lihat kalau angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya, maka baru bisa deh dijadikan sebagai pecahan campuran. Sampai sini teman-teman paham? Yuk kita lihat contoh-contoh. Nah, di slide ini teman-teman akan lihat contoh-contoh dari bilangan persen yang bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Angka yang pertama adalah ada angka 150%. Yang kedua ada angka 145%. Bagaimana ya caranya mengubah bentuk persen di atas menjadi bentuk pecahan campuran? Penasaran? Yuk kita lihat sama-sama. Yuk. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, Miss Ari punya angka 150% di sini. Seperti biasa, langkah pertama adalah mengubah bentuk persen menjadi bentuk per 100. Lihat angkanya ya. Nah, angkanya kita taruh di atas atau kita letakkan di atas, yaitu 150. Nah, persennya yaitu per 100-nya kita taruh di bawah. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 150% adalah 150/100. Ingat konsep tadi. Nah, ingat konsep tadi ya nak. Bentuk persen bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Mari kita lihat.
Pembilangnya di sini adalah angka 150 dan penyebutnya adalah angka 100. Di sini jelas terlihat bahwa angka pecahan biasa ini memiliki angka pembilang yang lebih besar daripada penyebut. Nah, kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka angka 150/100 bisa kita jadikan sebagai pecahan campuran. Caranya bagaimana? Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara menyederhanakan pecahan. Balik lagi ya ke materi yang pertama kali. Cara yang kedua, teman-teman bisa dengan cara pembagian bersusun ke bawah atau disebut dengan porogapit. Kita mau pakai cara yang mana? Teman-teman terserah mau menggunakan yang mana. Di sini Miss Ari mau menggunakan cara yang kedua. Nah, di sini Miss Ari akan menggunakan dengan cara pembagian bersusun ke bawah atau disebut dengan porogapit. Oke, teman-teman masih ingat? Oke, buat dulu tanda pembaginya. Yang kedua, angka yang atas teman-teman letakkan di dalam. Angka yang bawah teman-teman letakkan di luar. Nah, kita hitung sama-sama ya. 150 dibagi 100 berapa teman-teman? Teman-teman cari perkalian 100 yang hasilnya mendekati 150, tapi tidak boleh melebihi 150. Berapa ya? Nah, jawabannya adalah 1. 1 kita kalikan dengan angka 100. Berapa? 100. Good. Oke. Kita kurangi sama-sama ya. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 0, 5. 1 dikurangi 1, habis. Jadi nggak perlu ya kita tulis. Nah, sekarang 50 dibagi 100. Bisa nggak sih teman-teman? Nggak bisa, Miss. Karena angkanya lebih kecil daripada angka pembaginya, maka sudah selesai. Jadi jawabannya berapa ya? Ingat, satunya kita tulis yang besar, 1. Sisanya kita tulis sebagai pembilang 50 dan pembaginya tetap per 100. Jadi jawabannya adalah 150 per 100. Coba diperhatikan lagi, masih bilangan pecahan biasanya masih bisa kita bagi nggak sih teman-teman? Masih ya, maka yuk kita sederhanakan bilangan pecahan biasanya saja. Oke, Miss Ari hapus dulu ya. Nah, satunya kita abaikan lebih dulu. Ingat, satunya kita abaikan lebih dulu. Kita fokus kepada 50 per 100. Miss Ari tulis di sini ya, 50 per 100. Ingat, cara untuk menyederhanakan pecahan yaitu dengan cara membagi bilangan penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Oke, kita tulis dulu, kita buat dulu 50, 100. Kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa ya? Nah, kita coba dengan angka 50 ya nak. Oke, kita coba dengan angka 50. 50 dibagi 50 berapa teman-teman? 1. Oke, per 100 dibagi 50 berapa ya? 2. Maka bentuk sederhana dari pecahan 50 per 100 adalah 1 per 2. Nah, jadi jawaban dari 150% atau 150 per 100 berapa bentuk pecahan campurannya? Karena tadi di sini ada satunya ya, maka bentuk pecahan campuran dari, misalnya hapus dulu ya, dari 150% adalah 1 per 2. Gampang bukan? Kita lihat contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua adalah 145%. Nah, kita ubah dulu menjadi bentuk per 100. Seperti biasa, angkanya kita letakkan di atas dan persennya kita rubah jadi per 100. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 145% adalah 145 per 100. Nah, sekarang yuk kita cari bentuk pecahan campurannya. Kira-kira bisa nggak sih 145 per 100 ini dijadikan pecahan biasa? Ingat konsepnya, pecahan persen yang bisa dijadikan sebagai pecahan campuran apabila angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Kita cek sama-sama ya. Pembilangnya di sini 145, penyebutnya 100. Maka pembilangnya lebih besar daripada penyebut dan ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yuk kita simak sama-sama. Seperti contoh soal yang pertama, di sini Miss Ari akan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara pembagian bersusun ke bawah atau porogapit. Yuk kita bagi sama-sama ya. Bentar, saya hapus dulu. Nah, pertama kita buat dulu tanda baginya. Ingat,
Atas di dalam, bawah di luar. Atasnya angka berapa ya? 145. Bawahnya 100. Oke, kita bagi sama-sama ya. 145 dibagi dengan 100. Kira-kira berapa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah 1. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan angka 1 dengan angka 100. Berapa ya 1 kali 100? 100. Good. Nah, selanjutnya adalah kita kurangi. 5 dikurangi 0 adalah 5. 4 dikurangi 0 adalah 4. 1 dikurangi 1 habis. Jadi tidak perlu kita tulis ya. Nah, sekarang fokus lagi. 45 bisa nggak sih dibagi dengan 100? Nggak bisa kan? Maka sudah selesai untuk proses tahap pertama. Jadi kita tulis sama-sama ya. 145 per 100. Bentuk pecahan campurannya adalah, ingat, yang atas kita tulis yang besar di depan 1, sisanya kita tulis sebagai pembilang 45 dan persennya tetap. Jadi bentuk pecahan campuran dari 145 per 100 adalah 145 per 100. Sekarang lihat lagi bentuk pecahan biasanya. Masih bisa nggak sih dibagi atau disederhanakan? Kalau masih bisa, yuk kita sederhanakan sama-sama. Kita coba ya. Satunya kita abaikan dulu ya teman-teman. 45 per 100. Nah kita bagi ya. Kita buat garis dulu. 45 per 100. Kira-kira masing-masing bisa dibagi berapa ya? Lihat lagi angka pembilangnya. Kalau dia ganjil, angka belakangnya ganjil, maka bisa kita bagi dengan bilangan ganjil. Contoh bilangan ganjil misalnya 5, kita bagi 5 ya. Kalau atas dibagi 5, di bawah juga harus dibagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, sampai di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti bentuk paling sederhana dari 145% bentuk pecahan campurannya adalah 1, 9 per 20. Oke, mudah bukan? Udah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Nah, materi yang kali ini berkebalikan dengan materi tadi yang pertama ya teman-teman. Konsepnya adalah yang pertama, teman-teman harus mengalihkan pecahan biasa tersebut dengan angka 100%. Setelah itu, teman-teman harus mengalihkan angka pembilang pecahan biasa tersebut dengan 100. Kemudian hasilnya teman-teman bagi dengan bilangan penyebut. Bagaimana caranya? Mau tahu? Yuk kita simak sama-sama. Nah, di slide yang bisa ditampilkan hari ini adalah bagaimana cara atau contoh soal mengenai mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Yang pertama ada angka 1/4. Yang kedua ada angka 2/5. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, berikut ini adalah contoh dari mengubah bentuk pecahan biasa menjadi ke dalam bentuk persen. Seperti konsep yang sudah Miss Ari berikan tadi, yang pertama adalah teman-teman harus mengalihkan pecahan biasa ini dengan angka 100%. Yuk kita kalikan sama-sama. 1/4 kita kalikan dengan 100%. Setelah itu, ingat konsep yang kedua, yaitu bilangan pembilangnya teman-teman kalikan dengan angka 100. Kita lihat sama-sama ya. Angka pembilang dari 1/4 adalah 1. Kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 100. Kemudian, ada angka 4 di bawah. Kemudian hasilnya teman-teman bagi dengan bilangan penyebut, yaitu 100 dibagi dengan 4. Berapa ya 100 dibagi dengan 4? Ya, jawabannya adalah 25. Jangan lupa, karena di sini ada tanda persen, maka teman-teman ikut sertakan juga tanda persen tersebut. Jadi, bentuk persen dari angka 1/4 adalah 25%. Mudah bukan? Kita masuk contoh kedua ya. Nah, di contoh kedua ada angka 2/5. Yuk, mari kita ubah sama-sama menjadi bentuk persen. Cara yang pertama yaitu teman-teman kalikan dengan angka 100%. Langkah yang kedua, angka pembilangnya teman-teman kalikan dengan angka 100, yaitu 2 dikalikan 100. Jawabannya adalah 200. Dibagi, hasilnya teman-teman bagi dengan bilangan penyebutnya. Bilangan penyebut di sini adalah 5, maka 200 dibagi dengan 5 sama dengan 40.
Jangan lupa persennya kita sertakan. Jadi bentuk persen dari 2/5 adalah 40%. Mudah bukan? Ya. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Konsepnya adalah yang pertama, teman-teman ubah bentuk pecahan campuran tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua ialah kalikan pecahan biasa yang sudah teman-teman dapat tadi dengan angka 100%. Dan langkah yang terakhir ialah kalikan pembilang dengan angka 100, kemudian hasilnya teman-teman bagi dengan angka bilangan penyebut. Supaya lebih jelas, yuk kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu angka 1/4 dan contoh soal kedua yaitu angka 1/2/5. Bagaimana cara mengubah kedua pecahan ini menjadi bentuk persen? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Ada angka 1/4. Ingat konsepnya, yaitu mengubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa lebih dulu. Oke, bawah kali depan. Kita hitung dulu ya, bawah kali depan yaitu angka 4 kali 1 yaitu 4. Kemudian hasilnya teman-teman tambahkan dengan bilangan yang di atas yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Per 4-nya tetap ya teman-teman. Jadi bentuk pecahan biasa dari 1/4 adalah 5/4. Sudah dapat langkah pertama, kita masuk ke dalam langkah kedua ya. Hasilnya pecahan biasa ini kita kalikan dengan angka 100%. Oke, langkah terakhir. Bilangan angka pembilang kita kalikan dengan angka 100, yaitu 500. Hasilnya teman-teman bagi dengan bilangan penyebut, yaitu 500 kita bagi menjadi 4. Kalau teman-teman bingung, kita bagi dengan cara porogapit. Seperti biasa, atas di dalam, bawah di luar. Kita lihat ya, 5 dibagi dengan 4, 1 kita kalikan lagi, 1 kita kalikan dengan 4, 4 kita kurangi ya, 5 kurang 1, 5 kurang 4, 1 bisa nggak sih dibagi dengan 4? Kalau nggak bisa, maka turunkan angka yang belum kita bagi, yaitu 10. 10 dibagi dengan 4, 2. Nah, 2 kita kalikan lagi dengan 4 sama dengan 8, kita kurangi ya. 10 dikurang 8, 2. Oke, 2 dibagi dengan 4. Bisa nggak sih teman-teman? Kalau nggak bisa, kita turunkan lagi angka yang belum dibagi, yaitu 20. 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Kita kurangi ya. 20 dikurangi 20, habis. Jadi, jawaban dari 500 dibagi 4 sama dengan 125. Sudah selesai belum? Belum. Kenapa belum? Karena ada tanda yang belum kita turunkan, yaitu persen. Jadi 1/4 diubah menjadi persen adalah 125%. Mudah kan? Kita lihat contoh selanjutnya ya. Nah, di contoh selanjutnya Miss Ari punya angka 1/2/5. Langkah yang pertama yaitu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 kita kalikan dengan angka yang di depan, yaitu angka 1. Berarti jawabannya berapa ya? 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan angka yang di atas. Berapa? 7. Berarti 7/5. Ingat, angka penyebutnya tidak boleh berbeda dengan soal. Nah, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu kita kalikan hasil pecahan biasanya dengan bilangan 100%. Langkah selanjutnya, atas atau bilangan pembilangnya kita kalikan dengan angka 100, yaitu 700. Kita bagi dengan angka 5. Yuk kita bikin pembagiannya. 700 dibagi 5. 7 dibagi dengan 5, 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kita kurangi ya. 7 diambil 5 berapa nak? 2. Angka 2 tidak bisa dibagi 5, maka nolnya kita turunkan. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita kurangi ya. Oke. 20 dibagi 20 20 dikurang 20 habis kan nak? Tapi Miss, masih ada angka 0 yang belum dibagi. Maka kita naikkan saja ke atas. Jadi
Jawaban dari 700 dibagi 5 sama dengan 140. Jangan lupa tanda persennya kita tulis. Jadi bentuk persen dari angka 1, 2 per 5 adalah 140%. Sampai sini teman-teman paham? Nah, materi-materi yang Miss Adi sampaikan tadi, supaya teman-teman lebih ingat, maka teman-teman harus mengerjakan latihan soal yang Miss Adi berikan ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum.